Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lely Nur Khalifah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara semester 4. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga independen di suatu negara. Materi pertama yaitu mengenai pengertian dari lembaga negara. Di Inggris, lembaga negara disebut juga dengan political instruction, sedangkan di Belanda disebut dengan Staatsorganen, dan di Indonesia sendiri disebut dengan lembaga negara atau organ negara. Dalam KBBI 1997, lembaga memiliki 5 arti. Yang pertama yaitu asal mula atau bakal, yang kedua yaitu bentuk, yang ketiga yaitu acuan atau ikatan, dan yang keempat adalah badan atau organisasi, sedangkan yang kelima yaitu pola perilaku manusia yang mapan. Dalam KBBI juga terdapat frasa dari kata lembaga, yaitu lembaga pemerintahan, yang diartikan badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Kalau kata pemerintahan diganti dengan kata negara, maka diartikan sebagai badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara, khususnya di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi, dapat dikatakan lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, yang bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan fungsinya masing-masing. Lembaga negara terkadang juga disebut dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-kementerian, ataupun lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan dan diberikan kekuasaan oleh undang-undang, dan ada pula yang dibentuk hanya dengan keputusan presiden. Materi kedua yaitu mengenai tujuan dari lembaga negara. Tujuan dari lembaga negara ini yaitu selain dari menjalankan fungsi negara juga harus menjalankan fungsi dari pemerintahan. Dengan kata lain, lembaga-lembaga negara itu harus saling membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara, atau istilah yang digunakan oleh Profesor Sri Sumantri yaitu actual government process. Jadi, meskipun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara berbeda-beda, secara konsep lembaga negara tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang. Materi ketiga yaitu mengenai jenis-jenis lembaga negara. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu pemisah kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bidang yang memiliki kedudukan sejajar. Pemisahan kekuasaan ini tidak bersifat kaku, namun memiliki koordinasi antara yang satu dengan yang lain. Pemisahan kekuasaan di Indonesia meliputi yang pertama yaitu legislatif, yang berfungsi untuk membentuk dan merancang undang-undang yang meliputi DPR, DPD, dan MPR. Kemudian yang kedua yaitu eksekutif, yang bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang yang meliputi presiden, wakil presiden, dan para menteri yang membantunya. Kemudian yang ketiga yaitu yudikatif, yang bertugas untuk mempertahankan pelaksanaan atau mengawasi pelaksanaan undang-undang yang meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kemudian di samping itu, selain dari trias politika, juga terdapat lembaga inspektif yang berfungsi untuk memeriksa tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Materi selanjutnya yaitu mengenai tugas dan fungsi lembaga negara. Yang pertama yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. DPR merupakan perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik atau peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang di tingkat provinsi disebut dengan DPRD provinsi, dan yang di tingkat kabupaten atau kota disebut dengan DPRD kabupaten atau kota. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. DPR berdomisili di ibu kota dengan masa jabatan 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucap sumpah atau janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR. Fungsi lembaga DPR ada 3. Yang pertama yaitu fungsi legislasi. Artinya, DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang.
Yang kedua yaitu fungsi anggaran. Artinya, DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Artinya, DPR berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Materi selanjutnya yaitu mengenai hak-hak DPR. Hak-hak DPR ada 8, yaitu yang pertama, hak angket. Hak angket ini berfungsi untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu. Yang kedua yaitu hak interpelasi yang berfungsi untuk meminta keterangan kepada pemerintah atau presiden. Dan yang ketiga yaitu hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat ini berfungsi untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah. Dan yang keempat yaitu hak budget. Hak budget ini berfungsi untuk mengesahkan RAPBN menjadi APBN. Dan yang kelima yaitu hak bertanya. Hak bertanya ini untuk menanyakan pertanyaan kepada pemerintah atau presiden secara tertulis. Dan yang keenam yaitu hak imunitasi. Hak imunitasi ini adalah hak tidak dapat diganggu-gugat di muka pengadilan dari hasil ketetapan atau keputusan yang telah dibuatnya. Kemudian yang ketujuh yaitu hak petisi. Hak petisi ini untuk mengajukan usul atau anjuran serta pertanyaan mengenai suatu masalah. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan yaitu mengenai hak inisiatif. Hak inisiatif ini untuk mengajukan usul rancangan undang-undang. Lembaga legislatif yang selanjutnya yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau biasa yang disebut dengan DPD. DPD adalah wakil-wakil dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilu. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, akan tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya adalah 4 orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 anggota DPR, dan masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun. Tugas dan wewenang anggota DPD adalah berdasarkan pasal 22D Undang-Undang tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Kemudian yang kedua yaitu ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah. Kemudian yang ketiga yaitu memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. Lembaga legislatif yang terakhir yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lembaga MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Untuk masa jabatan anggota MPR ini adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Tugas dan wewenang MPR ini berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua yaitu melantik presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Dan anggota MPR ini mempunyai hak sebagai berikut dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama yaitu mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu memilih dan dipilih. Dan yang keempat membela diri. Yang kelima yaitu imunitas. Yang keenam yaitu protokoler. Yang ketujuh yaitu keuangan dan administratif. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi dari lembaga eksekutif, yaitu tugas dan wewenang dari presiden. Dalam sistem presidensial yang seperti diterapkan di negara Indonesia, kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, seorang presiden mempunyai tugas dan wewenang yang sangat banyak. Tugas dan wewenang tersebut antara lain yang pertama yaitu memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang terdapat pada pasal 10. Kemudian menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR yang terdapat pada pasal 11 ayat 1. Kemudian yang ketiga yaitu membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR yang terdapat pada pasal 11 ayat 2. Dan yang keempat yaitu menyatakan keadaan bahaya yang terdapat pada pasal 12.
Selanjutnya yaitu mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari DPR yang terdapat pada pasal 13 ayat 2. Kemudian selanjutnya yaitu menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR yang terdapat pada pasal 13 ayat 3. Dan tugas selanjutnya yaitu memberi gerasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung yang terdapat pada pasal 14 ayat 1. Selanjutnya yaitu memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR yang terdapat pada pasal 14 ayat 2. Dan tugas dan wewenang yang terakhir yaitu memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain atau tanda kehormatan yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 15. Selanjutnya yaitu mengenai tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintah. Yang pertama yaitu memegang kekuasaan pemerintahan yang terdapat pada pasal 4 ayat 1. Kemudian yang kedua yaitu mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang terdapat pada pasal 5 ayat 1. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan peraturan pemerintah yang terdapat pada pasal 5 ayat 2. Dan yang keempat yaitu membentuk suatu pertimbangan yang bertugas untuk memberi nasihat atau pertimbangan kepada Presiden yang terdapat pada pasal 16. Kemudian yang kelima yaitu mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang terdapat pada pasal 17 ayat 1. Kemudian yang keenam yaitu membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR serta mengesahkan rancangan undang-undang yang terdapat pada pasal 20 ayat 2 dan 4. Kemudian yang ketujuh yaitu menetapkan perpu dalam kepentingan yang memaksa. Kemudian yang kedelapan yaitu mengajukan rancangan undang-undang RAPBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD yang terdapat pada pasal 23F ayat 2. Kemudian selanjutnya yaitu meresmikan anggota BPK yang terdapat pada pasal 23F ayat 1. Kemudian selanjutnya yang ke-10 yaitu menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui oleh DPR yang terdapat pada pasal 24A ayat 3. Kemudian yang ke-11 yaitu mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR yang terdapat pada pasal 24B ayat 3. Kemudian yang terakhir yang ke-12 yaitu mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi yang terdapat pada pasal 24C ayat 3. Untuk melaksanakan tugasnya yang sangat banyak ini, Presiden dibantu oleh wakilnya serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Selanjutnya yaitu mengenai tugas dan fungsi dari lembaga yudikatif. Kekuasaan yudikatif berwenang menafsirkan isi dari undang-undang maupun memberikan sanksi kepada setiap orang yang melanggar undang-undang. Badan Yudikatif Indonesia berfungsi untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, kini dikenal dengan 3 badan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan tersebut. Ketiga badan tersebut adalah yang pertama yaitu Mahkamah Agung, yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga yaitu Komisi Yudisial. Lembaga yang pertama yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi di negara Indonesia dan dapat kita ketahui bahwa di Indonesia, peradilan di Indonesia dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu peradilan umum, yang kedua yaitu peradilan agama, yang ketiga peradilan militer, dan yang keempat yaitu peradilan tata usaha negara. Selanjutnya yaitu mengenai wewenang dari Mahkamah Agung yang terdapat pada pasal 24A Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama yaitu berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu mengajukan 3 orang calon hakim anggota konstitusi. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Yang kedua yaitu lembaga Mahkamah Konstitusi atau MK sesuai dengan pasal 24C pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kewenangan MK adalah antara lain yang pertama yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian yang kedua yaitu memutuskan sengketa kewenangannya lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Kemudian yang ketiga yaitu memutus
memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Lembaga yudikatif yang terakhir yaitu Komisi Yudisial. Di sini berdasarkan pasal 24B Undang-Undang Dasar tahun 1945, wewenang dari Komisi Yudisial yaitu antara lain yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan yang kedua yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial di sini harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan memiliki kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Selanjutnya yaitu mengenai lembaga-lembaga independen negara. Lembaga independen juga sering diklasifikasikan sebagai lembaga non-struktural atau LNS. Lembaga-lembaga ini dibentuk pemerintah pusat namun bekerja secara independen. LNS bertugas memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri, atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu atau membantu tugas tertentu dari suatu kementerian. Ada beberapa lembaga independen yang perkembangannya disebut oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini saya akan menjelaskan tentang empat lembaga independen tersebut. Yang pertama yaitu mengenai KPU atau Komisi Pemilihan Umum, yang kedua yaitu Komnas HAM, yang ketiga yaitu mengenai TNI Polri, dan yang keempat mengenai BI atau Bank Indonesia. Yang pertama yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dalam pasal 15 ditegaskan bahwa pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPU menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR. Tugas dan wewenang KPU antara lain yang pertama yaitu merencanakan penyelenggaraan pemilu. Yang kedua yaitu menetapkan organisasi dan tata cara semua tahap pelaksanaan pemilu. Kemudian yang ketiga yaitu mengoordinasi, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilu. Yang keempat yaitu menetapkan pemilu. Yang kelima yaitu menetapkan daerah pemilu, jumlah kursi, kemudian calon anggota DPR, DPD, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Kemudian yang keenam yaitu menetapkan waktu, tanggal, tata cara, pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara. Kemudian yang ketujuh yaitu menetapkan hasil pemilu dan mengumpulkan calon anggota terpilih. Kemudian wewenang selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Lembaga independen yang kedua yaitu Komnas HAM. Komnas HAM pertama kali didirikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Di awal pertumbuhannya, Komnas HAM tidak dapat dikatakan layak dalam investigasinya. Kemudian 6 tahun kemudian, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang mengubah struktur dasar dan mengubah kewenangan Komnas HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 75, Komnas HAM berfungsi antara lain yang pertama yaitu melakukan pengkajian dan penelitian dari instrumen hukum di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu menangani kasus pelanggaran HAM. Yang ketiga yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM. Yang keempat yaitu melakukan pemantauan dan penyelidikan yang mengandung unsur pelanggaran HAM. Kemudian yang kelima yaitu memediasi jika terjadi pelanggaran HAM. Lembaga independen yang ketiga yaitu TNI dan Polri. Dalam sejarahnya, TNI dan Polri pernah digabungkan menjadi satu dan gabungan ini dinamakan dengan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dengan menggunakan slogan Catur Dharma Eka Karma atau yang disingkat dengan CADEK, sesuai dengan ketetapan MPR nomor 6/MPR tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta ketetapan MPR nomor 7/MPR tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri, maka pada tanggal 30 September tahun 2004 telah disahkan.
Sesuai dengan Undang-Undang TNI Pasal 7 Ayat 1, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, kemudian mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 antara lain dilakukan dengan cara yang pertama yaitu operasi militer untuk perang, dan yang kedua yaitu operasi militer selain perang. Selain perang, antara lain yang pertama yaitu mengatasi gerakan separatis bersenjata, yang kedua yaitu mengatasi pemberontakan bersenjata, dan yang ketiga yaitu mengatasi aksi terorisme, dan yang keempat mengamankan wilayah perbatasan, dan yang kelima yaitu mengamankan objek vital yang bersifat strategis. Selanjutnya yaitu mengenai tugas dari Polri yang tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Yang pertama yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu menegakkan hukum, dan yang ketiga yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga independen yang terakhir atau yang keempat yaitu Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu yang pertama kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawab Bank Indonesia. Baiklah, penjelasan saya mengenai Bank Indonesia tadi menutup pembahasan saya mengenai lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga independen negara. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.